Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi STAIN Majene, kelas mata kuliah Jurnalistik Media Online. Nah, dalam kali ini kita masuk di pertemuan 11 dengan tema jurnalistik media online, yaitu adalah jurnalisme dan kualifikasi wartawan media sosial. Sebagai pokok pembahasannya adalah cabang jurnalis online dan jurnalis warga, berikutnya mixed news media, kemudian keterampilan utama dan 7 komandemen untuk jurnalis baru. Nah, kita masuk ke dalam proses jurnalistik via media sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, proses penulisan dan penyebaran informasi aktual oleh pengguna media sosial. Yang kedua adalah proses jurnalistik dengan menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Baik, kita masuk di pembahasan cabang jurnalistik online dan jurnalis warga. Boleh kita lihat di mana definisi jurnalistik online dan definisi jurnalis warga. Jurnalistik warga online merupakan jurnalistik yang menggunakan platform digital atau online untuk menyampaikan berita, laporan, dan informasi. Kemudian media online mencakup situs web, berita, blogspot, dan platform media sosial. Sedangkan jurnalis warga merupakan jurnalistik yang melibatkan masyarakat umum untuk melaporkan peristiwa, pengumpulan berita, dan berbagai informasi. Dan fokus pada partisipasi aktif warga dalam produksi dan distribusi berita. Jurnalistik media sosial disebut juga sebagai cabang baru jurnalistik online dan jurnalistik warga, yakni aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa, bukan wartawan. Penggunanya blog, Facebook, Twitter, YouTube selama 24 jam tanpa henti. Media sosial terus on dengan beragam berita dan informasi lainnya. Nah, berita, sebuah peristiwa muncul pertama kali di media sosial sebelum muncul di situs berita atau televisi, bahkan berasal dari postingan. Nah, sebagai karakteristik jurnalis online yaitu cepat dan real time, kemudian interaktivitas, multimedia, dan mobile first. Sebagai platform utamanya adalah situs berita, ya. Kemudian ada CNN, Kompas, Detik.com. Kemudian ada blog dan podcast sebagai menjadi sumber berita alternatif. Antara adalah media sosial yaitu Twitter, Instagram, TikTok, dan yang juga menjadi tempat utama bagi informasi dan berita. Sebagai peran jurnalis online yaitu menjangkau audiens lebih luas, kemudian meningkatkan aksesibilitas informasi, yaitu di mana berita dapat diakses kapan saja, ya, dan dari mana saja melalui internet. Kemudian berita dalam bentuk multimedia. Yang terakhir adalah platform untuk kebebasan ekspresi, di mana mendorong jurnalis dan pembaca untuk berbagi opini, ya, secara bebas. Nah, kemudian peran jurnalisme warga, di mana keterlibatan masyarakat, menambah perspektif dan melawan sensor. Kemudian pengumpulan berita cepat. Saya ulang, sebagai peran jurnalis warga ada 4, yaitu keterlibatan masyarakat, menambah perspektif, melawan sensor, dan pengumpulan berita cepat. Kelebihan dan kekurangan jurnalisme online dan warga kita bisa lihat, ya, mahasiswa-mahasiswi, di mana kelebihan jurnalistik online
akses cepat dan mudah ke berita. Interaktivitas dengan membaca dapat menjangkau audiens global. Kekurangannya adalah potensi penyebaran informasi yang salah atau hoax, ya. Ketergantungan pada teknologi, ya, kehilangan kualitas dalam mengejarkan kecepatan. Sedangkan kelebihan jurnalis warga dapat memberikan perspektif yang unik dan beragam, memberikan suara pada kelompok yang kurang terwakili. Sebagai kurangannya, risiko informasi yang kurang akurat dan bias, kurangnya pelatihan jurnalistik dan etika dalam pembuatan berita. Berikutnya, pokok pembahasan mixed news media, di mana mixed news media ini merupakan penggabungan berbagai bentuk media baik tradisional, yaitu TV, radio, surat kabar, kemudian maupun digital, media sosial, blog, situs online yang digunakan untuk menyebarkan informasi. Dan kemudian menekankan pada penggunaan berbagai platform dan teknologi untuk mengkonsumsi dan menyebarkan berita. Karakternya adalah pertama multi platform, ya, di mana berita disebarkan melalui berbagai saluran seperti TV, radio, ya, situs web dan aplikasi. Yang kedua adalah interaktivitasnya, pembaca atau penonton dapat memberikan tanggapan, ya. Kemudian ketiga adalah kecepatan, yang keempat adalah menggabungkan berbagai format, ya. Keuntungan mixed news media yang pertama adalah aksesibilitasnya yang lebih luas, kedua kecepatan penyebaran informasi, integritas pengguna, dan kemudian multimedia. Sebagai tantangannya adalah informasi yang tidak akurat, overload informasi, polarisasinya, kemudian ada manipulasi berita. Sebagai contoh, mixed news media bisa dilihat di CNN Digital menggabungkan liputan berita, televisi dengan artikel online, video pendek dan media sosial. Kemudian ada BBC News menggunakan video, artikel live tweeting dan infografis untuk menyambungkan berita. Kemudian ada BuzzFeed News menempatkan artikel berbagai teks, video YouTube dan meme di media sosial yang menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian pokok pembahasan berikutnya adalah keterampilan utama. Nah, ada 9 tugas. Keterampilan utama di sini adalah pertama, writing or edition scripts. Yang kedua, project management. Ketiga adalah blogging. Kemudian ada 4, user interface design, your photo shooting, ya. Kemudian yang kelima, video production. Kemudian 6, staff organization atau administration. Yang ketujuh adalah story combination, ya, shooting. Kemudian ada reporting and writing. Kesembilan ada foto dan image editing, ya. Yang terakhir adalah pokok pembahasan tentang 7 komandemen untuk jurnalis baru. Boleh kita lihat di mana dalam T7 komandemen for test jurnalistik disebutkan ada 7. Pertama, tidak ada masalah dengan jurnalistik, ya. Selalu ada kebutuhan terhadap berita dan reporter. Yang kedua, orang mau keluar uang untuk jurnalistik berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah selama meliput pemberitaan, menulis dengan cara yang baik, ya, melakukan hal benar, orang akan membaca tulisan Anda. Yang keempat, jadilah jurnalis yang baik, unik dan bernilai. Yang kelima, jika ingin terjun ke dunia jurnalistik, ya, buat blog sekarang juga. Keenam, pelajari bagaimana berinteraksi dengan orang-orang secara online. Yang terakhir ketujuh, baca tulisan-tulisan yang baik, baca dan kunjungi blog-blogger ternama, baik dari internasional, ya, dalam luar negeri, dalam negeri, nasional, ya, dan regional, semua itu yang dilakukan.
Baik, saya rasa mungkin Mas Yosmi pertemuan ke-11 ini saya berikan sebagai motivasi selalu semangat dan semangat untuk belajar. Sekian, assalamualaikum. Yang terakhir adalah pembahasan tentang 7 komandemen untuk jurnalis baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnalistik disebutkan ada 7. Pertama, tidak ada masalah dengan jurnalistik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, orang mau keluar uang untuk jurnalistik berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah selama menipu pemberitaan, menulis dengan cara yang baik, ya, melakukan hal benar, orang akan membaca tulisan Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah jurnalis yang baik, unik dan bernilai. Yang kelima, jika ingin terjun ke dunia jurnalistik, ya, buat sekian, assalamualaikum warahmatullahi pelajari bagaimana berinteraksi dengan orang secara online. Yang terakhir ketujuh, baca tulisan-tulisan yang baik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internasional, ya, dalam luar negeri, dalam negeri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mungkin Mas Yosmi pertemuan ke-11 ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi selalu semangat dan semangat untuk belajar. Sekian, assalamualaikum